Akan lanjutkan tafsir surat Yasin ya. Di awal sudah kita bahas tentang bagaimana Al-Quran, Rasul, dan konsekuensinya menjadi Rasul. Itu yang bahasan pertama ya, kelompok pertama. Kemudian kelompok berikutnya Allah berbicara tentang sumber hidayah dari belakang kita, yaitu peristiwa Ashabul Qaryah dengan Habib bin Nazar. Itu sumber hidayah dari belakang kita. Kemudian kelompok ketiga, sumber hidayah yang berada di depan kita, di sekitar kita. Satu, kita pelajari bagaimana bumi ini, bagaimana langit, bagaimana hujan, itu yang dijelaskan ya. Kemudian yang kelompok yang keempat, kita akan bahas bagaimana akibat sikap kelompok atau manusia yang tidak mengambil hidayah tadi, sumber hidayah tadi, baik dari belakang maupun dari depan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu surat Yasin ayat ke-45 ya, ke-45. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, bertakwalah, takutlah, ma baina aidikum wa ma khalfakum. Ma baina aidikum wa ma khalfakum, ada beberapa tafsir. Yang pertama, ada yang mengatakan dosa yang sudah kita lakukan dan dosa, potensi dosa yang akan kita lakukan, itu ya. Ma baina aidikum wa ma khalfakum, dan akibat dari dosa itu. Itu tafsir yang pertama. Jadi kita suruh merenungi dosa yang sudah kita lakukan maupun potensi akan melakukan dosa yang akan datang. Itu tafsir yang pertama. Dan yang kedua, sebagaimana sudah kita tafsirkan, ma baina aidikum itu sumber hidayah yang berada di sekitar kita, yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Kemudian wa ma khalfakum, sumber hidayah yang berada di belakang kita, yaitu 1 bulan yang lalu, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Itu suruh perhatikan 2 hal ini. Kemudian tafsir yang ketiga, itu ma baina aidikum itu takutlah kepada dunia. Maksudnya suruh hati-hati kita kepada dunia. Jangan fokus di dunia ini gitu ya. Karena dunia itu bukan tujuan hidup kita. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Kemudian wa ma khalfakum, hati-hatilah ya, perhatikanlah akhirat. Nah, maka semua aktivitas kita di dunia diarahkan ke akhirat. Itu tafsir itu ya, tafsir yang berikutnya. Kalau kita bisa memaknai ma baina aidikum wa ma khalfakum tadi, la'allakum turhamun, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Nah ini istilah orang yang bisa mampu ya, memaknai, mengambil hikmah dari apa yang berada di depan kita, ma baina aidikum wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kita, maka la'allakum turhamun, maka akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. La'alla itu harfu taroji, harapan. Tapi kalau Allah yang mengatakan la'alla, itu kepastian. Tapi kalau kita manusia belum tentu. Misalnya, walaupun dokter misalnya ya, Pak, sakit apa? Sakit, sakit perut. Minum ini, insya Allah sembuh. Tidak bisa memastikan pasti sembuh, nggak bisa. Karena belum tentu minum obat itu jadi sembuh. Itu la'alla, harapan. Jadi kalau yang dari manusia, harapan itu bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan la'allakum turhamun, kalau syarat yang dikatakan oleh Allah tadi
terpenuhi dua hal tadi bisa kita lakukan, ya, bisa kita ambil hikmahnya, la'alakum turhamun. Maka pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa orang itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah tadi? Kenapa orang tidak pernah acuh tak acuh dengan dosa yang dia lakukan? Atau sumber tadi dari depan dan dari belakang tadi itu? Karena di ayat 46 mengatakan, ya, disebutkan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Nah, ya. Ma-nya di situ manafi, karena ada ilah di situ. Dan tidaklah datang kepada mereka ayat sebagian min ayatin, ayat-ayat, ya, ayat-ayat min ayatin, dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah kan banyak. Ada dari kitab suci, ada rasul, ya, ada yang di sekitar kita yang sudah kita pelajari, ada kisah-kisah yang dulu. Itu suruh pelajari, itu datang. Tetapi kedatangan mereka ayat-ayat itu illa kanu anha mu'ridin. Selalu mereka ingkari, belakangi, ya, tidak diikuti. Ini yang menyebabkan tadi la'allakum turhamunya enggak dapat. Ya, enggak dapat. Peristiwa kala itu turunnya konteksnya kepada kafir Quraisy, ya, orang musyrikin Quraisy, pada saat itu diingatkan bagaimana peristiwa kaum Samud misalnya. Kaum Samud itu bekas-bekasnya ada, bisa dilihat di situ. Bahwa orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada nabinya Allah, mesti akan hancur. Itu mesti konsepnya mesti akan dihancurkan oleh Allah. Endingnya seperti itu, gitu ya. Dan itu tidak dipakai. Dan orang yang melanggar perintah Allah dan tidak tahu mengimani, ya, selalu membelakangi ayat-ayat Allah, maka pasti dia akan memasukkan ke dalam neraka. Ini mesti sudah konsepnya itu. Bahkan digambarkan di surat Al-A'raf itu saking beratnya penghuni neraka, ya. Salah satu di surat Al-A'raf ayat 50 itu salah satu gambaran yang akan diterima oleh orang-orang yang selalu membelakangi ayat-ayat Allah. Sebutkan di situ wanada ashabun nar. Wanada, menjerit. Nah, ya. Penghuni neraka itu menjerit. Karena pakai nada, manggil keras, ya. Suara kerongkongan nada itu, ya. Wanada ashabun nar. Dan menjerit penghuni neraka itu ashabal jannah. Dia meminta kepada penghuni surga. Apa yang diminta? An afidu alaina minal ma. Yang diminta, tolong beri saya setitik air, seteguk air. Yang diminta saat dia berada di neraka itu, dia minta beri saya seteguk air. Bayangkan, orang tidak pernah akan menolak di dunia ini saat ada orang minta, Pak, minta airnya. Pernah ditolak gak orang minta air itu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena air itu melimpah. Ya, perkara yang mudah diberikan di dunia itu, masalah air itu. Ya. Tetapi air yang diminta saat di neraka nanti, di akhirat nanti, ya, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seremeh ini nanti tidak diberikan, gitu ya. Siksanya sampai seperti itu. Walaupun air minta air, gitu ya. Au mimma rozaqakumullah, atau rezeki yang Allah berikan di surga itu pada penghuni surga, atau apa sajalah rezeki yang Allah berikan kepada engkau penghuni surga, saya minta beri saya. Kemudian qalu, maka berkata penghuni surga itu, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya. Air juga diharamkan, ataupun rezeki yang diberikan kepada penghuni surga itu diharamkan oleh Allah, diberikan kepada penghuni neraka. Tidak boleh. Wah, itu loh, ya. Ini beratnya. Nah, gambaran salah satu siksa
yang akan diterima oleh penghuni neraka, yaitu orang-orang yang selalu membelakangi ayat-ayat Allah. Dan di ayat 51-nya, kenapa dia mendapatkan seperti itu? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa laiban. Yaitu orang-orang yang selalu menjadikan agama mereka lahwan. Apa lahwan itu? Ya, guruan. Ya, sendaguro, Pak. Enggak serius, Pak. Beragama itu enggak serius. Ya. Bahkan di sini wa gharrathumul hayatud dunya. Dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada agamanya. Banyak itu komentar-komentar itu ya. Karena kepentingan tertentu. Mana ada akhirat? Tidak pernah ada orang yang meninggal balik lagi. Ini contoh. Dia meragukan agamanya. Ya. Yang perlu dirubah. Melihat pakaian wanita itu pikiran manusianya, bukan diatur pakaiannya. Ada orang-orang kayak gini. Ini buat mainan itu. Agama ini dibuat mainan. Pakaiannya mau kayak apa bebas. Yang penting pikirannya bagus, tidak akan terpengaruh. Ya salah. Nah, ini terjadi, banyak terjadi. Dan itu, waduh, kalau yang ngikuti media sosial itu, ya terjadi kayak gitu. Yang baru-baru ini menjadi banyak masjid terindikasi teroris. Mudah-mudahan Al-Ikhwan nggak masuk ini. Termasuk pondok pesantren, walaupun kemudian mohon maaf keserang, Pak. Ya. Jadi membuat ini tadi wa gharrathumul hayatud dunya. Dia lebih penting dunia sehingga agama ini menjadi mainan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi tidak ke sana arahnya. Ini bisa kita lihat nanti bagaimana, wah luar biasa ya, luar biasa. Dan ini nanti yang akan mendapatkan siksa tadi salah satunya, minta air saja tidak dikasih oleh Allah. Minta yang remeh ini air. Padahal dunia itu saenake air itu ya. Dalekwan bendino ono gitu ya. Ini dan fal yauma nansahum kama nasu liko ayaumihim hada. Maka pada hari ini kata Allah, kamu dilupakan, gak dihiraukan. Karena kamu melupakan pertemuan ini, tidak percaya kehidupan akhirat. Bahwa orang mati itu nanti dihidupkan. Bukan mati itu terus selesai urusannya. Enggak takut sama kematian itu. Enggak takut. Bahwa mati nanti dipertanggungjawabkan, ya. Ngomong saenake gitu ya. Wa makanu bi ayatina yajhadun, ya. Kemudian dia dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Di Al-Qur'an diingkari. Orang jangan belajar agama dalam-dalam nanti. Nggak boleh malah. Padahal wajib belajar agama itu harus dalam, Pak. Kalau belajar agama nggak dalam ya nggak bisa, Pak. Nah, ini penting. Jadi ini kenapa siksa diperoleh karena di situ, ya. Sehingga Yasin hanya berhenti diambil sebagai sumber fadilah saja. Tapi tidak diambil sumber hidayahnya. Nah ini kelirunya. Dia hanya fadilahnya saja. Oh mendapatkan baca Yasin begini, dapat pahala bacaannya 1 huruf sekian. Tapi hidayahnya, apa yang dikehendaki surat Yasin itu tidak pernah dipelajari. Selesai, Pak. Selesai. Tidak ingin apa? Tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan. Nah, ayat tadi menunjukkan bagaimana tidak harmonisnya hubungan seorang manusia dengan Allah. Ya, tidak baiknya hubungan orang kafir Quraisy pada saat itu, musyrikin Quraisy dengan Allah. Dari mana lihatnya? Dia selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui
orang itu tidak baik hubungannya dengan Allah, itu kalau ada ayat Allah tidak pernah diikuti, diingkari. Ini gampangnya melihatnya kayak begitu. Nah, kemudian ayat 47, nah biasanya begini, orang yang baik hubungannya dengan Allah, maka dia pun akan baik hubungannya dengan sesama manusia. Nah ini, mestinya begitu, hablum minallah, hablum minan, nah semua terjaga dengan baik. Nah ini digambarkan, orang yang tidak baik dengan Allah, maka pun dia tidak baik dengan sesama manusia. Nah, salah satu gambaran di ayat 47 ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak baik tadi hubungannya dengan Allah, anfiku mimma razaqakumullah, infakkan, nafkahkan, tidak semua. Minnya minta bait, sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ingat, di sini lagi kembali Allah menyampaikan bahwa rezeki yang kita peroleh itu bukan semata-mata kita, tapi karena memang diberi oleh Allah, diamanahkan oleh Allah. Karena Allah yang memberi, maka Allah meminta, itu loh nafkahkan. Gitu ya. Jadi kita tidak punya keleluasaan, ya keleluasaan seenak kita membelanjakan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena itu amanah dari Allah, nggak boleh, Pak. Misalnya harta kita gunakan untuk mendukung orang yang jelas-jelas misalnya menentang agama Allah. Nggak boleh, jelas. Ya. Nggak popoi wis misalnya ya. Ini kan masih bukan Islam, ini kan orang baik. Nggak iso, Pak. Nggak ada orang baik kalau bukan Islam, Pak. Yang baik mesti Islam. Harus tertanam pada diri kita itu. Ini bukan soal identitas, bukan, Pak. Bukan, Pak. Orang Islam harus milih pemimpin dari Islam. Wajib itu. Karena yang akan mengatur kita, agama kita itu mesti hanya orang Islam, Pak. Tidak mungkin orang lain akan mengatur. Kalau jadi pemimpin, dia mengatur agama kita dengan baik. Tidak mungkin, karena tidak ngerti. Atau bisa jadi malah menjadi main-mainan. Malah dipojokkan. Kayak sekarang ini, umat Islam berkutik. Tidak berkutik. Ya. Nah ini, ya makanya di situ tadi. Ya. Nah, lanjutkan. Jadi, apa yang Allah berikan, itu sebagian. Ada yang memaknai sebagian itu zakat. Nah, zakatnya yang wajiban kalau zakat itu. Bukan infak, syukur kalau melebihi dari zakat yang kita infakkan, gitu ya, kita keluarkan. Kemudian qalal ladina kafaru, lalu berkatalah orang-orang yang kafir itu lil ladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau disuruh berinfak gitu ya, suruh membantu, apa yang disuruh itu anut imuman lau yasyaallahu at'ama gitu. Apakah saya akan memberi makan kepada orang yang Allah kendaki orang ini, kalau Allah menghendaki ngasih makan, mesti dia penuhi makanan itu gitu ya. Jadi gini maksudnya, nih logikanya gini, apakah saya mau bantu orang yang Allah buat dia itu tidak punya, masih dia beriman gitu ya. Masa saya mau bantu? Allah kan kendaki dia tidak punya. Kalau saya ikut tidak memberi, berarti kan sama dengan Allah. Maksudnya kayak gitu, Pak. Pola pikirnya di situ. Jadi orang miskin itu Allah kendaki gitu ya. Kalau Allah kendaki saya nggak bantu, berarti saya kan mengikuti Allah. Ini logikanya yang sesat. Nah, itu ya logika yang sesat. Karena harta itu bagi Allah itu kan ujian. Harta itu ujian ya. Ada yang diluangkan, luaskan rezekinya. Ada yang memang disempitkan. Rezeki itu bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan. Tujuannya apa? Yang luas bisa membantu yang sempit, itu tujuannya. Bukan terus mikir, iku gak duwe kan memang dikehendaki Allah. Ya jarno wis. Kayak gitu. Jadi masalah
kecil, masalah kebutuhan pokok, masalah makan saja, dia tidak mau membantu. Saking cereknya, Pak. Apa mana yang lain itu? Soal makan saja. Maka di sini pakai anut imu ya. To'am, masalah makan saja, dia tidak mau memberi makan, ya. In antum illa fi dolalim mubin, maka dikatakan sungguh mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang pola pikir seperti itu. Jadi dia sudah kepada Allah jelek, hablum minallahnya, maka kepada manusia juga jelek. Maka bisa dilihat, Pak, kebaikan seseorang ya, terhadap orang lain adalah perhatian kepada sesama. Ya, perhatian kepada sesama. Jangan sampai kita ini justru acuh tak acuh terhadap di sekitar kita. Kita punya kemampuan misalnya, ya. Jangan sampai kita tidak kontribusi. Ada orang yang tidak mampu, terus kita tidak memberi, tidak kontribusi yang ada di sekitar kita. Minimal ya 5 kilo lah, saulan misalnya. Ini kan perlu, Pak, bantuan, Pak. 5 kilo, syukur kalau bisa lebih, ya. Kan bisa lihat tidak semuanya. Nah ini perlu. Jadi orang yang sudah tidak perhatian kepada manusia yang butuh pertolongan dari kita, maka pada saat itu keberadaan dia sedang menguji keimanan kita. Saat kita tidak melakukan itu, berarti hubungan kita dengan Allah jelek, hubungan dengan manusia juga jelek. Ini ya gambaran surat ini orang yang acuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 48 wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Dan mereka, ini lagi orang ini karena tadi membuat agama itu olok-olok. Agama itu dibuat olok-olok, Pak. Tinggu guyonan, tidak serius dalam mempelajari agama. Salah satunya dia menanyakan, mata kapan janji Allah itu? Maksudnya nanti kan akan datang kiamat. Nah, salah satunya janji Allah itu kan akan datang kiamat, akan berakhir dunia ini. Itu yang ditanyakan diolok-olok, bukan bertanya yang sebenarnya, bukan. Tapi kalau ayo kapan ya panjenengan kiamat? Kapan datangnya kiamat? In kuntum shodiqin. Kalau kamu memang orang-orang yang benar. Nah, gitu. Dia nantang ya, nantang mengolok-olok kepada orang-orang yang beriman. Lalu di ayat 49, ma yanduruna illa soyhatau wahidah ta'khuduhum bahum yahisimun. Nah, ini dikatakan, kata Allah, datangnya kiamat itu bukan karena permintaan manusia. Bukan karena manusia, ayo kiamat. Lalu Allah berikan, tidak. Allah mengatakan di sini, ma yanduruna illa soyhatau wahidah. Kalau Allah sudah mendatangkan kiamat, bagi Allah itu remeh. Cukup dengan satu suara saja, satu teriakan saja. Ma yanduruna illa soyhata wahida. Nah, ya, ada kalau ada 3 tafsir itu ya, ada 3 macam. Ada yang mengatakan nanti teriakan bunyi trompet itu 3 kali ada, ya. Yang pertama untuk membuat kekacauan yang pertama, baru kedua terjadinya kiamat, baru yang ketiga dibangkitkan. Ada yang mengatakan cuma 2 ya. Yang pertama ini soyhata wahidah, langsung itu kiamat, terjadi kiamat. Sedangkan mereka pada saat itu sedang bertengkar. Jadi kalau Allah mau mengendaki nanti datang kiamat gitu ya, maka mereka lagi bertengkar, Pak. Biasanya orang bertengkar itu mesti kepentingan dunia, Pak. Ya. Motifnya mesti dunia, Pak. Mesti itu. Baik itu takmir masjid maupun pengurus-pengurus misalnya organisasi keagamaan, kalau sudah bertengkar mesti urusan dunia. Tidak mungkin itu urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu mesti akan mengikuti, Pak, siapapun. Oh, ini baik karena ini siapapun yang memberi inspirasi, siapapun yang melakukan. Kalau itu urusan akhirat mesti akan bantu, Pak.
Kalau dia nggak mantu urusan mesti ada motif akhir dunianya, motif dunianya. Oh wis bisa ditilai itu. Ya, soe kata Habib kita ini ya. Wis masih wonge macak surbanan, jenggote dawa wong bleter gini ya. Tapi jadi pengurus organisasi, pengurus masjid misalnya, takmir masjid, kok bertengkar, mesti motifnya dunia. Ya, kalau motif akhirat nggak mungkin. Nah, ya ini bisa lihat sudah. Kok masjid kok ramai ya antar takmir ya, oh wis ono penyakit ini gitu. Oke, jadi itu. Oke, lanjut. Jadi nanti akan datang. Kenapa kok dikatakan dia lagi bertengkar? Saat datang kiamat, ingat, kiamat tidak datang sebelum orang mukmin semua dipanggil oleh Allah, dimatikan semua kan? Sebelum kiamat itu. Sehingga orang-orang yang hadir pada situ, yang hidup pada saat kiamat itu, orang-orang yang hanya kepentingannya dunia, bukan kepentingan akhirat. Sehingga digambarkan di sini saat datang kiamat itu wahum yasimun, mereka saling bertengkar. Nah, ya, mereka saling bertengkar. Oke. Lanjut. Fala yastati'una tausiyatau wala ila alihim yarjiun. Ayat 50. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat di saat jadi kiamat itu. Berwasiat saja nggak mampu, Pak. Sudah. Padahal wasiat itu nggak butuh tenaga, garek ngomong, le sholat yo, nah, gitu ya, le nanti harta ini kasihkan ini ya. Wasiat saja nggak mampu sudah. Kenapa? Karena dari kiamat saking sudah nggak mikir, bahkan digambarkan di Al-Ma'arij itu ya. Pada saat itu ayah sama anak saling berpisah, istri sama suami berpisah, saudara juga berpisah, punya urusan sendiri-sendiri. Sudah enggak sampai kepikiran kayak gitu sudah ya. Ya, itu kalian itu. Fala yastati'una tausiyatan. Di memberi wasiat saja sudah enggak. Wala ila alihim yarjiun, dan mereka tidak akan kembali kepada keluarganya. Enggak sempat, Pak. Di bojoku, mana anak saya? Enggak. Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Ya dipikirkan juga itu nanti saat datang itu. Tidak hanya itu, Pak. Ono lindu, ada gempa yang agak keras saja. Kita mungkin langsung melayu gitu, Pak. Baru tadi luar, dia anakku, baru setelah ya, gitu. Itu menyelamatkan diri, nggak sempat, Pak. Nah, ini saking gawatnya peristiwa itu. Kemudian ayat 51, wa nubiha fisur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Kalau tadi sangkakala pertama terjadi kiamat, hancur, mati. Kemudian ditiup sangkakala kedua kalinya. Fa'idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Lalu mereka itu keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, ini bangkit sudah. Di sangkakala kedua dibangkitkan. Ya, maka tadi itu tidak ada mati itu selesai, tapi mati itu dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup di dunia. Jadi nanti akan dibangkitkan kita. Mau tidak mau, ya, baik beriman maupun tidak beriman, semua akan dibangkitkan dan akan menuju kepada padang mahsyar. Otomatis terbawa ke sana. Otomatis akan ngumpul nanti, ya, berjamaah gitu ya. Setelah ditiup sangkakala kedua. Kemudian di ayat 52, qalu, dia berkata, ya, orang-orang yang tidak beriman tadi digambarkan nih, ya wailana. Yaitu kata nida, wahai. Wail itu yang pertama kecelakaan, Pak. Ya. Kayak kalau kita misalnya melakukan kesalahan, terus kesalahan itu kita menyesal, apa kita merasa aduh modar kon saiki. Nah gitu. Biasanya orang itu kan menyalahkan
Mencelakan kan orang lain kan yang biasanya. Mampus kon saiki. Biasanya kan itu. Ya. Kalau ada orang yang sewenang-wenang misalnya ya. Oh, moro terus mati mendadak. Kita kata sini modar gue gitu itu. Tapi nanti di akhirat yang dimodar-modarkan itu dirinya sendiri. Bukan orang lain, Pak. Kata wail ini. Nanti orang-orang yang seperti itu nanti akan katakan, ya wailana. Itu. Modal aku saiki. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan siksa itu. Diperlihatkan nampak siksa itu sampai seperti itu. Mamba asana mimar kodina. Siapa yang membangkitkan kami? Mimar kodina. Dari tidur kami. Mimar kodina. Ya, markot itu gini. Orang tidur sebentar tapi tidak nyenyak. Tidak nyaman kan? Turu sedilu tapi tidak nyenyak. Kalau tidur sebentar tapi nyenyak, itu enak Pak. Terutama supir-supir biasa ya. Saya pengalaman driver sendiri aja Pak. Jadi kalau sudah kuat itu ngantuk, seminggir, tidur sebentar, 10 menit, plus tapi nyenyak, bangun teger banget nyupir meneh gitu ya. Tapi ini tidur sebentar, tetangi, karena digodak setan, digodak wong ngedan ya itu ya. Dan tidurnya nggak enak sama sekali. Sebentar sudah nggak enak mimar kodina itu. Jadi orang nanti di alam kubur itu seperti itu ya. Nah, ayat ini ada sebagian yang mengatakan bahwa tidak ada siksa kubur menggunakan ayat ini. Kenapa? Karena begitu dibangkitkan gitu ya, dia mengatakan ya wailana mamba'atana mimar kodina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur, dari tidur kami. Jangan saja. Padahal kalau ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang lain itu jelas bahwa ada siksa kubur. Misalnya tentang Fir'aun. Fir'aun itu kan setiap pagi dan petang itu diperlihatkan tempatnya di neraka. Diperlihatkan. Belum, tapi diperlihatkan. Iki lho engko tempatmu. Kira-kira ya apa Pak? Kalau kita tahu konku disiksa, iku lho siksane. Belum disiksa tapi melihat. Kira-kira ya apa Pak? Wedi Pak. Kayak anak kecil mau divaksin delok iki Pak. Juret guru divaksin tuh Pak. Sudah takut itu Pak. Kenapa? Lihat jarum, kalau orang takut sama jarum itu. Melihat jarumnya sudah takut. Kayak begini nanti. Dia hanya diperlihatkan gitu. Disiksa kubur ada. Pernah Rasulullah SAW lewat gitu ya, dalam satu makam itu ada penghuni kubur yang disiksa, kata Rasul. Lalu Rasul ngambil pelepah kurma ya, kemudian disika ditaruh. Mudah-mudahan siksanya diringankan sampai pelepah kurma ini tidak kering, artinya sampai masih belum kering gitu ya. Maka kemudian ini jadi inspirasi nek kubur buang kembang. Inspirasi. Makanya pertanyaannya kan kemudian yang menjadikan ringannya siksa doanya Rasulullah apa pelepah kurmanya? Ini yang masalah. Kira-kira kalau saya yang naruh, mudah-mudahan ini terhindar dari siksa. Kita naruh pelepah kurma. Kira-kira diampuni enggak kira-kira? Karena doa Rasulullah lewat wasilah pelepah kurma. Sehingga muncul ya ada pemahaman, kalau bunga ini di masyarakat ya. Kalau bunga ini cepat layu, maka yang ditaruh batu-batuan. Karena apa? Batu-batuan tidak mungkin kering gitu ya. Tetap kondisinya. Ada seperti itu loh Pak. Pemahamannya Pak. Nah, batu-batuan itu dikumpulkan dari mana? Baca kulhu gitu Pak. Al-Ikhlas itu. Baca sekali, ambil batunya satu, terus itu sampai ketemu berapa batu-batuannya, kemudian ditaruh di atas makamnya. Berharap dia tidak disiksa gara-gara ini. Ini ada yang punya pemahaman-pemahaman seperti itu. Ini disiksa kubur jelas ada.
Siksa kubur jelas ada. Walaupun ada yang tidak percaya, ada yang mengatakan hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah ini kemudian orang beriman mengatakan, saat orang itu mengatakan wail, celaka kami. Wail itu ada dua ya. Ada yang mengatakan celaka, ada satu tafsir yang begini. Wail itu ada satu sumur yang letaknya di neraka jahanam. Ada yang jelaskan itu. Wail itu sumur yang berada di neraka jahanam. Kalau ini dibuka sumur ini gitu ya. Neraka jahanam itu minta perlindungan kepada Allah. Loh, neraka jahanam saja minta perlindungan itu. Saking panasnya wail itu, gitu ya. Sampai neraka jahanam minta perlindungan. Itu aja yang menjelaskan kata wail itu seperti itu ya. Nah, kemudian dikatakan orang beriman atau ada yang mengatakan ini malaikat, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah janji yang maha pengasih. Nah, gitu ya. Kenapa kok nyebutkan Ar-Rahman gitu ya? Ar-Rahman yang maha pengasih yang dipakai. Ini berharap orang-orang penghuni neraka itu mendapat kasih sayang dari Allah. Padahal sudah selesai kasep misalnya ya. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah janji Allah Subhanahu janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah janjinya mesti benar. Kemudian 53 ingkanat illa soihata wahidah faidahum jami'ul ladaina mudarun. Teriakan itu hanya sekali saja. Begitu malaikat Israfil meniup itu sekali saja, faidahum jami', maka mereka akan bersama-sama otomatis, beriman maupun tidak beriman, dia akan berkumpul langsung di padang mahsyar. Ladaina, di sisi kami, kata Allah. Ladaina, tidak bisa keluar ya. Kalau di sini kayak sembunyi, kayak tidak diawasi oleh Allah gitu ya. Kalau di dunia kan merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya. Orang-orang ingkar kan seperti itu. Bahkan mereka merasa jadi Allah kan gitu ya. Merasa jadi Tuhan, bukan jadi Allah. Mereka aja merasa jadi Tuhan yang bisa mengatur segalanya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian muhdorun, dihadirkan. Tidak ada yang tidak dihadirkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ayat ke-54 dijelaskan fal yauma la tublamu nafsun syai'an. Nah ini. Walaupun Allah sudah mengumpulkan beriman maupun dolim, Allah memberikan statement di situ. La tatlamu nafsun syai'an. Tidak ada yang didolimi sedikit pun. Itu nanti di akhirat. Orang dibalas pun sesuai perilakunya. Orang yang jahat ringan, jahat sedang, dengan yang jahat sekali, itu beda balasannya karena adil. Sekarang sama-sama ya, melakukan hal yang sama, satu dihukum, satu tidak. Itu di dunia. Tidak bisa kita menuntut yang sama, Pak. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi nanti kata Allah, la tutlamu nafsun syai'an. Tidak ada yang didolimi, dianiaya sedikit pun. Ya, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang melakukan ini dihukum, siapapun melakukan ini juga harus dihukum. Itu namanya adil. Tapi kalau ada orang ini dihukum, yang ini tidak dihukum, berarti dolim. Nah, dolim berarti. Bukan adil lagi. Ya. Nah, ini kita lihat. Dan nanti di akhirat tidak begitu. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Allah stressing di situ. Kita tidak dibalas oleh Allah kecuali apa yang kita lakukan. Balasan nanti sesuai perilaku kita. Ya. Kecuali kita diampuni ya. Kalau kita dosa-dosa kita dilakukan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di stressing seperti itu. Kemudian di ayat 55, inna ashabal jannah al yauma fi sugulim fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Nah, ini ya, di Allah gambarkan saat orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, nanti dia sibuk
tapi sibuk dalam kesenangan. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua masuk dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kita seperti itu. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Kemudian ayat 56, hum wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan. Nah, ya, teduh. Kenapa digambarkan teduh? Kita suka teduh, Pak. Dalam situasi yang nyaman. Orang berteduh itu kan dalam situasi yang nyaman. Saat panas, kemudian kita berteduh ada pohon, itu kan kondisinya yang enak gitu ya. Walaupun di rumah kepanasan juga enak, Pak. Maka gambarannya berteduh, ya. Orang dalam kondisi berteduh gitu ya. Ini. Walaupun ada satu kamar, saya itu baru sadar, Pak. Saya punya rumah yang di atas itu ya, di tingkat 2 itu. Ada 2, kanan sama kiri. Ternyata kalau sebelah kiri itu panas, sebelah kanan tidak panas betul. Begitu dicek, ternyata di sebelah kiri itu ada rumah yang pasang AC, sehingga yang dingin kesedot AC-nya, yang dilemparkan panasnya, sehingga yang sini panas itu. Wah, saya mikir, mosok sih ngodo ning ndukure kok sitoke panas itu enggak. Enggak tahu ini Pak Joko yang ngerti ini ya. Kalau misalnya ada rumah kita di sini ya, terus di sekitar rumah itu banyak ber-AC, apa kondisi rumah di sekitar yang tidak ber-AC terpengaruh untuk panasi. Ya, kenapa? Karena panasnya yang dibuang, yang dingin diambil oleh AC-nya. Enggak tahu teorinya benar apa enggak itu ya. Nah, nanti dengan aswajihim, dengan pasangan-pasangan mereka, dia akan bertilikan ya, berteduh, bersandar di dipan-dipan. Bersandar itu enak, Pak. Makanya orang-orang yang ikut kajian juga cari tempat sandaran, Pak. Makanya digambarkan di sini bersandar di dipan-dipan itu. Yang enggak bersandar sering molet, Pak. Oh ini. Ya, nek sing sandar saking enake kadang kesirep sampean, Pak ya. Oke, di ayat 57 gambaran laki itu yang diperoleh oleh penghuni surga, lahum fiha faqihatu wa lahum ma yaddaun. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Jadi kita ingin apa saja itu tercapai, Pak, ya. Tapi kalau di dunia enggak, Pak. Saya punya pengalaman gini. Makanya kebaikan, keinginan belum tentu tercapai, Pak. MAN itu Kementerian Agama itu kan absennya sudah pakai HP, Pak. Jadi kalau kita ketinggalan HP berangkat mesti mulai, Pak. Oh, karena harus absennya lewat ini sekarang. Nah, suatu saat istri saya itu berangkat, absen pulang. Saya tidur ya. Begitu saya bangun loh, yang di bawah HP saya ternyata. Ya gak bisa absen, Pak. Karena masing-masing punya sendiri aplikasinya ya. Oh ini kok waduh keliru. Pas waktu itu sama gitu ya, sama hitamnya. Makanya saya beli kemudian sing ono merah-merah ben bedo gitu ya. Bukan aliran merah bukan ya. Biar beda saja gitu ya. Nah, karena saya merasa waduh kasihan nanti istri saya balik, saya bawa, Pak. Tak antarkan maunya, Pak. Karena di Kaliwati Pangli, di MI itu. Saya dipilih sekolahnya nyonya saya itu di MI Alidaya. Lampu merah ke kiri, Mangli itu ya, ke kiri itu. Saya bawa, saya antarkan. Saya salahnya enggak nilpun, Pak. Begitu sampai sana, ternyata istri saya pulang. Dia mikir gini sih ya. Aduh, ngesakno aku. Suami saya ini kesel. Nanti kalau saya bangunkan nanti kasihan, biar saja saya pulang. Semua keinginannya baik, Pak. Tapi keinginan baik belum tentu baik tadi itu. Begitu saya sampai sana, itu sampai rumah. Waduh, salipan yang dalan ya gitu. Baru saya bel. Sampean HP ini iya aku mulai iki ya. Ya wis, tak antene ndak mau. Saya ndak bel waktu itu. Begitu saya bel baru saya tunggu sudah ndak pulang, Pak. Kalau saya pulang lagi kok bolak-balik meneh kok tulisan itu ya. Nah, ini. Jadi kalau di dunia, Pak, keinginan baik pun belum tentu sesuai keinginan kita, Pak. Belum tentu, Pak. Di dunia, tapi nanti di akhirat kita punya keinginan, Allah langsung ijabahi. Nah, ya, kalau di surga, maka kata
kata Allah di sini, walahum ma yaddaun. Apa yang kita minta langsung Allah berikan. Dan terakhir ayat 58, salamun. Ini ucapan Pak. Di penghuni surga itu nanti akan mendapatkan salam sejahtera, ya. Salamun, ya. Kaulam mirobir rohim, ya, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Langsung Allah yang memberi salam, ya. Kalau pemiliknya itu memberi salam, seneng Pak. Kayak Bapak ini sini misalnya, terus takmiri podo seneng guyu gitu ya. Mangan sarapan enak Pak. Tapi kalau takmiri ngasih mentolong ya, iki misalnya ya, iku mangan ora wolu Pak. Dan nanti langsung nyambut Allah memberi salam, pemilik surga yang langsung memberi salam kepada ahli surga. Oh itu loh ya, senangnya sampai di situ ya. Walaupun dikei telo Pak ya, tapi yang memberi sambil senyum enak mangannya Pak ya. Masih seret-seretan titik gitu ya. Masih dikasih roti tapi memberi sampai merengos-melengos. Wah, ora enak ya. Oke. Baik, ini kelompok yang keempat dari surat Yasin ya. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang menentang perintah Allah, dia jelek hubungannya dengan Allah dan kemudian jelek hubungannya dengan manusia. Dan apa yang diperoleh oleh orang yang taat kepada Allah, yaitu penghuni surga dengan yang disampaikan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut kelompok yang kelima untuk pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.